Menara, menara, Marina menari dari Marina. Menari, Marina, Marina menari menara. Oh, Marina menari di menara. Oke, udah cukup. Terima kasih Bunda. Kualitas keluarga melalui pengasuhan orang tua. Nah, tujuannya itu agar hak-hak anak kita terpenuhi. Ayah bunda tahu bahwa anak-anak kita itu punya hak yang harus kita penuhi, dan apabila tidak terpenuhi mungkin aja kita akan kena suatu hukum pidana seperti itu. Kan ada Agung Angga, beliau adalah konselor di Puspaga. Untuk layanan-layanan kami apa aja? Tadi benar yang seperti yang disampaikan oleh Ibu. Jadi layanan kami itu bisa diakses dan sifatnya gratis, Ibu. Apa aja sih yang bisa kita akses di Puspaga? B, ayah bunda ada yang sudah pernah ke Puspem? Di Puspem Badung yang di Sempidi. Untuk konsultasinya ada sifatnya ada online, ada offline juga. Kalau online-nya nanti mungkin di akhir akan saya sharingkan kontak person yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Dan sekali lagi saya garis bawahi di sini. Layanan kami itu sifatnya gratis, jadi tidak ada akan dipungut biaya apapun seperti itu. Bisa kita menyampaikan marah ke anak tidak dengan melakukan kekerasan itu, tidak dengan mencubit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kekerasan seksual. Nah, kayak tadi juga contohnya kasusnya Naya yang seksual, kebanyakan biasanya pelakunya itu adalah orang-orang terdekatnya. Tua yang sempurna sekali, artinya banyak peran yang harus dilakukan, bekerja sebagai wanita Bali ya, seperti itu. Memang kekerasan saya pernah lakukan, terutama pada fisik, bisa mencubit, dan kekerasan psikologi ya, seperti membentak, seperti itu. Nah, apabila sudah keceplosan pada anak kita melakukan hal itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Artinya setelah itu apa harus kita minta maaf atau perlu ngobrol lebih banyak atau seperti apa? Terima kasih. Kita harus mengafirmasi positif anak kita 5 kali. 5 kali ya. Sekali kita melakukan kesalahan, kita harus ganti dengan 5 afirmasi positif. Entah itu kita harus memeluk anak, benar tadi kata ibu, kita harus minta maaf. Kita sampaikan ke anak, maaf ya tadi mama cubit kakak, mama soalnya marah, tapi mama tidak seharusnya mencubit kamu gitu. Jadi ajak dia mengobrol sehingga anak itu paham bahwa ternyata aku tadi nggak sengaja melakukan hal itu kayak gitu. Mungkin dari Bu Aris ada yang mau ditambahkan? Tadi ya Surya sudah menjelaskan. Ibu, perkenalkan saya Putu Aris, itu saya juga salah satu psikolog di Puspaga. Jadi saya mungkin sedikit menambahkan, selain mungkin tadi sudah dijelaskan ada afirmasi positif, cara kita memperlakukan anak juga penting. Artinya seperti ini, kita kadang karena kita posisi kita lebih tinggi daripada anak ya, kita kadang ngomong maafin mama ya, padahal yang sebaiknya kita lakukan adalah menunduk, jadi kita sejajar dengan anak gitu. Atau aja anak kita bersebelahan gitu. Artinya anak itu kadang kita berpikir anak-anak tuh masih kecil, nggak tahu apa-apa lah gitu. Nanti aja dia lupa, karena kita di SD, di TK dulu dipukul sama orang tua juga, saya lupa tuh pernah dipukul nggak sih gitu. Tapi berhati-hatilah, karena apa? Karena kita punya alam bawah sadar, ya itu masuk. Jadi alam bawah sadar kita merasa saya oke, saya nggak pernah dipukul, seingat saya nggak pernah dipukul, tapi kenapa sih kok saya bisa memukul orang lain? Kenapa sih emosi saya meledak-ledak? Karena dulu ternyata itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, maka dari itu selain benar kata Gak Surya, ada afirmasi positif, kita peluk, kita minta maaf, tentunya kita juga memposisikan diri setara dengan anak. Jadi kalau memang kita merasa salah, kita minta maaf, kita jongkok, kita tatap matanya. Kita bayangkan deh, kita kalau orang salah, suami deh misalkan atau istri deh, kalau salah langsung minta maaf ya. Itu enak nggak sih kira-kira? Atau maaf ya salah aku tadi. Itu enak nggak sih misalkan gitu kan? Jadi anak juga kita perlakukan seperti itu. Kita ajak duduk, kita tatap matanya.
sayang, mama salah tadi, mama salah belum memperlakukan kakak seperti itu. Jadi itu perilaku. Kita jangan juga mengatakan mama salah, perilaku mama salah gitu. Kalau kita ngomongin perilaku, ya perilaku hanya perilaku saat itu yang salah gitu. Jadi kalau kita ngomong mama salah, kesannya kita kan selalu salah gitu. Perilaku mama salah. Sama juga kita menegur anak nih, kamu tuh nakal sekali. Boleh nggak sih gitu, ibu bapak? Enggak, perilakunya yang kita tegur. Perilaku kamu salah dengan memukul. Jadi bukan kamu yang salah. Bukan konteksnya kamu selalu salah artinya gitu. Jadi kita posisikan, kita pegang tangannya, udah kayak romantis gitu ya ibu bapak ya. Maafkan mama ya, mama perilaku mama salah tadi. Jadi berikan dia juga waktu, jangan kita memaksa, mau maafin nggak? Maafin dong mama, maafin ya, mau nggak maafin mama? Jadi kamu masih marah ya, kita validasi dulu emosinya. Kamu marah ya mama cubit tadi atau mama bentak. Kamu marah enggak apa-apa sama mama, itu hal wajar. Kalau kamu sudah enggak marah sama mama, kita berpelukan ya. Jadi cara kita memperlakukan juga harus setara gitu, kurang lebihnya. Baik. Data tadi yang tahun 2021 bahwa 11.000 sekian itu anak mengalami korban kekerasan. Sebagian besar itu ternyata 7.000 kasusnya itu adalah pelecehan seksual. Bayangkan anak mengalami pelecehan seksual. Teknologi, jangan sampai anak kita sendiri ya nggak melek teknologi, tapi harus tetap ada pendampingan ketika anak mengakses teknologi tersebut. Jadi kita harus mendampingi dia nonton apa gitu. Jadi harus interaksi sama dia, apa yang boleh dia tonton dan tidak boleh dia tonton. Jadi saya senang banget. Ini saya lihat semuanya, wah bapak-bapak nih hampir 50% bapak-bapak gitu. Mungkin nggak bisa jaga adik. Kami bersedia memfasilitasi ibu dan bapak. Mari kita bareng-bareng untuk belajar ke arah yang lebih baik. Saya pun belajar, jadi kita pun bersama-sama belajar. Oke, ada pertanyaan ibu dan bapak? Oke ibu silakan. Bu Ayu dan Bu Aris, saya salah satu orang tua murid di sini. Kebetulan anak saya penyintas ASD, tapi spektrum rendah. Dan dengan bersekolah di sini setiap bulannya Bunda Ayu itu selalu memberikan report perkembangan anak saya, dan saya selalu laporkan ke terapis dan profnya karena kebetulan dia masih di bawah pengawasan obat dan juga terapi perilaku. Awal tahu anak ASD itu memang berat ya, saya nggak terima, tapi karena lama-kelamaan saya searching, saya lihat bahwa ya itu terjadi pada setiap anak tanpa kita harapkan, bahkan dari keluarga yang bahkan high end, artis atau apa, akhirnya dari sana saya mulai belajar ya terapi. Kalau melihat perilaku kekerasan, mungkin faktor yang paling selain yang disebutkan tadi mungkin sosial juga ya. Kan kita kalau dari kita mengerti bahwa fase anak 3 tahun itu adalah fase hiperaktif. Tapi apakah sosial bisa menerima? Misalnya anak kita ketajak kesendangan terus dia lari-lari, apakah sosial yang sebelah kita tuh mengerti nggak kalau anak ini hiperaktif? Sementara banyak, nah dari sana kan muncul ego kita sebagai orang tua ya. Kita mau anak kita sama seperti anak orang lain, kita mau anak kita pintar, diem. Dari sana muncul, dari ego tuh muncul ke rumah tuh kayak kita membandingkan anak kita, kok kan nggak bisa si anak lain hidup gitu. Akhirnya kita lupa bahwa anak kita, nah kita selalu pengen anak itu pinter pada semua anak punya fasenya. Nah itu kita harus seperti apa sebagai orang tua. Nah, ataupun pada anak spesial seperti itu, kita punya batasan bahwa Kak, kita mau pergi hari ini, sama dengan halnya kita mau beli mainan. Kak, hari ini kita mau beli mainan ya, dengan kita jongkok karena setara ya. Kita mau beli mainan hari ini. Mama hanya memberikan kakak 1 saja mainan, selebihnya mama nggak mau, walaupun kakak nangis guling-guling. Gitu contohnya. Atau Kak, hari ini kita pergi ke pura. Mama harapan mama sih kita bisa duduk manis ya. Gitu.
kita mau menanamkan nilai itu setiap hari gitu. Nggak mungkin nggak didengar Bu, tapi kapan nih terjadinya itu tergantung dari tumbuh kembang anak juga gitu. Jadi Kak, kita mau ke Pura Harapan Mama, kita duduk manis ya, tapi setelahnya kalau nggak duduk manis terus mau gimana gitu. Masa kita gini loh gitu, atau nggak usah dengerin kata orang, kita fokus ke anak, kita fokus ke saya, ibunya, ayahnya, dan anak saya. Kalau kita sering-sering mendengarkan kata orang itu overthinking jadinya Bu ya, capek banget gak sih sebenarnya? Oh anak nih, begini Pak anak nih, terus anak saya kapan nih? Emang harus banget ya bisa, gitu misalkan. Dia nilainya bagus, ini nilainya bagus, nilai anak saya kok jelek. Emang akademis itu ngukur kecerdasan? Ya, akademis itu tidak selalu mengukur kecerdasan, dia punya nilai positif, soft skill. Dia bisa menggambar loh Bu, apakah menggambar itu tidak prestasi? Prestasi. Dia bisa menyanyi, apa menyanyi tidak prestasi? Itu prestasi gitu. Jadi mulai sekarang berhentilah kita sebagai orang tua untuk menilai, ini anak saya rankingnya 1 berarti dia pinter. Apakah pinter secara akademis akan bisa jadi pinter secara kepribadian? Belum tentu. Itu maka dari itu ya kita belajar untuk ini anak saya, tugas anak saya berkembang sesuai dengan usianya. Mau jadi apapun dia nanti, mau dia pinter, nggak ada yang nggak pinter sebenarnya, cuma di bidang mana dia pinter. Saya ada di DPC Peradi dan Pasar. Setiap ada perkara pencabulan di Polda Bali, saya orang yang diutus untuk membela pelaku. Hati nurani saya sebenarnya bergetar. Ngapain saya bela orang yang salah? Tapi yang namanya tugas berdasarkan undang-undang advokat, saya harus membela bukan perbuatannya tapi haknya. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya setuju dengan apa pemaparan tadi Ibu-Ibu. Ternyata, jadi begini Bapak Ibu, saya sering ketemu dengan pelaku dan tentunya saya juga sering ketemu dengan si korban. Saya penasaran dengan pelaku ini, apa yang mendasari dia sehingga dia tega melakukan yang namanya perbuatan cabul. Saya sampai melakukan yang namanya ikut rekonstruksi bagaimana cara orang ini berbuat cabul terhadap si anak ini. Ternyata yang berbuat cabul itu, mohon hati-hati, paling sering orang terdekat, pamannya, kakaknya, kakak si suaminya. Dan yang paling baru kemarin saya menerima perintah, baru kemarin ada lagi masuk perbuatan cabul yang terjadi di daerah Denpasar. Saya nggak boleh bilang siapa orangnya karena kan masih dalam penyidikan itu. Kemudian ketika saya tanya sama pelaku ini, karena kan saya dikasih ruangan khusus, pernah suatu ketika saking jengkelnya saya ini, saya mau izin Bapak Ibu, kita sharing ini. Saking jengkelnya saya, sebenarnya saya nggak boleh memperlakukan ini. Bagaimanapun juga dia boleh dibilang saya harus bela dia di pengadilan. Tapi karena hati nurani, saya juga punya anak, saya sampai pukul perutnya, Pak, jujur sama saya, kalau enggak Bapak saya beratkan. Akhirnya dia jujur sama saya. Ternyata dia lebih sering ketemu sama pamannya ini, orang tuanya kerja, sehingga interaksi sama orang tuanya berkurang. Karena sering ketemu sama pamannya ini, jadi anaknya ini dekat sama pamannya ini. Ini viral kemarin beritanya. Nah dari sanalah terjadi, mohon maaf ini kita sama-sama dewasa, tangannya mulai dimasukkan ke vagina anak itu, dan akhirnya terjadilah hubungan itu. Ini viral kemarin yang terjadi di kebun sehingga anaknya ini mengalami trauma. Kemudian saya juga sering ketemu sama korban, ibu anak-anak ini yang saya benar-benar nggak tega. Sampai pernah tahun lalu ketika saya sidang, karena kami sidang toga harus dilepas kan di depan anak-anak. Si anak sampai bilang gini sama saya sedih sekali dengerin. Om, ini dipanggil Om kan, biar interaksinya lebih gini. Om, bisa nggak si dia pelaku dihukum mati? Sampai bilang gitu ke saya, karena saking traumanya dia. Akhirnya saya jelasin dengan cara saya, dan anak ini mengerti. Apa tujuan saya diskusi seperti ini? Mohon izin Bapak Ibu, karena saya sering bersama pelaku dan bersama korban. Clue-nya adalah coba terbuka sama anak. Dan ini juga yang saya lakukan dengan anak saya, Rehan dan Regia ini.
hal parenting yang saya lakukan tuh kayak gini. Mohon dikoreksi Bapak Ibu. Regia, saya punya anak cewek di sini. Saya bilang gini, Dek, adik tidak boleh ngasih orang lain menyentuh bagian ininya adik. Kenapa ayah? Pusing saya jelasin Bu. Jelasinnya itu gimana? Kenapa ya? Aduh, dengan cara apa ini? Saya advokat Bu, saya terbiasa tegas gitu loh. Jadinya aduh gimana caranya nih ya? Akhirnya saya olah bahasa saya, iya nggak boleh. Yang boleh nyentuh ininya adik itu saya susah ini. Kebetulan saya single parent ini. Seharusnya orang yang masih suami istri, ibunya. Yang boleh nyentuh ini hanya adik dan ibunya. Dia nanya, kalau Bu guru, nah di sekolah ini boleh. Bingung saya jawab gimana nih biar nggak salah gitu loh. Dan akhirnya saya bilang boleh asalkan ada bilang misalnya adik mau pipis atau segala macam. Jadi kesimpulannya mohon hati-hati sama orang terdekat, percaya sama saya. Orang yang tidak kita pikirkan melakukan itu terjadi Bapak Ibu. Ya pamannya sendiri segitu dekatnya dengan orang tua, dan kemudian sering berinteraksi sama anak. Kemudian terakhir melakukan yang namanya kayak tadi, mohon dikoreksi Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan sampai orang lain yang menyentuh bagian yang apa tadi jenis kelamin dan segala macam kelaminnya. Itu saja Bapak. Nyaman, dia deket banget sama anak, mau memberikan apa yang dia inginkan. Misalnya kayak tadi ayah bundanya kerja, si pelaku ini akan ada selalu untuk si anak, menemani anak ketika ayah dan bundanya kerja. Jadi memang itu salah satu ciri dari si pelaku pelecehan seksual itu sendiri. Dia melakukan grooming untuk membuat mendapatkan pemaparan dari Ibu narasumber. Jadi mungkin di sini saya akan lebih terbuka kepada anak-anak dan akan lebih banyak mendengarkan anak-anak. Jadi untuk belajar lagi menjadi orang tua yang memberikan banyak disiplin positif tanpa harus memakai kekerasan. Karena yang namanya kita orang tua pasti ada saja kelepasan gitu ya. Jadi akan lebih belajar menahan emosi seperti itu. Intinya kita sebagai orang tua itu pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi tidak ada orang tua yang ingin hal buruk terjadi kepada anak-anak kan. Jadi ya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.